Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati dari kelas 4 SIJA akan mempresentasikan materi bab 43 dan bab 44 serta lampiran ke-18 sebagai uji kompetensi pelajaran bahasa Jepang. Nah, saya akan mulai ya. Jadi saya akan menjelaskan bab 43 dan bab 44 serta lampiran ke-18 yang nanti saya akan jelaskan masing-masing babnya itu apa ya. Yang pertama itu bab 43 Doko e ikitai desu ka, yang artinya kemana kamu mau pergi. Nah, ini jenis-jenis kegiatan liburan ya, jenis katanya. Yang pertama itu ada Safin Oshimas. Shimas ini yang artinya melakukan. Jadi ini maksudnya melakukan selancar atau berselancar. Kemudian yang kedua ada Daibingu Oshimas. Sama kayak tadi, shimas itu artinya melakukan. Jadi Daibingu Oshimas itu artinya menyelam. Daibing itu dari kata diving ya, menyelam. Terus yang ketiga ada Omani no Mimas, yang artinya menunggangi kuda. Nah, pola kalimat untuk babnya ini untuk menyatakan keinginan sendiri yaitu kata kerja bentuk mas dan kemudian tai des. Jadi kakak bentuk mas kemudian tai des. Contohnya seperti ini. Nihon wa ikitai des. Saya ingin pergi ke Jepang. Kan kalau saya pergi ke Jepang itu artinya Nihon wa ikimas des. Kalau yang ini karena ingin menyatakan keinginan dan belum terjadi, maka pakai ikitai. Kemudian ada latihan kalimat untuk pernyataan. Yang pertama itu seperti yang tadi ya, Bali e ikimas, yang artinya saya akan pergi ke Bali. Kemudian diubah ke bentuk pernyataan menyatakan keinginan untuk pergi, makanya akan berubah seperti ini. Bali e ikitai des, saya ingin pergi ke Bali. Kemudian yang kedua ini Umani norimas, saya akan menunggangi kuda. Nah, untuk pernyataan menyatakan keinginan maka akan seperti ini. Umani noritai desu, saya ingin menunggangi kuda. Kemudian yang ketiga ada Safin oshimas, saya akan melakukan berselancar. Diubah ke bentuk keinginan menjadi Safin shitai desu, saya ingin melakukan berselancar, yang artinya belum dilakukan tapi dia ingin melakukannya. Kemudian yang keempat ada sushi otabemas, saya akan memakan sushi. Ini pernyataan yang sudah akan dilakukan, tapi kalau yang ini sushi ga tabetai desu, jadi baru menyatakan ingin dan belum akan melakukannya. Yang ini juga sama, yuenchi ikimas, saya akan pergi ke taman hiburan. Jadi yuenchi e ikitai desu, saya ingin pergi ke taman hiburan. Terus yang terakhir ada Nihon i ikimas, saya akan pergi ke Nihon atau Jepang. Diubah menjadi Nihon ni ikitai desu. Nah, ini kalimat bentuk pertanyaan. Yang tadi itu pernyataan, yang ini pertanyaan. Kemana kamu pergi? Jawabannya saya ingin pergi ke Bandung. Akan menjadi seperti ini. Doko e ikitai desu, pertanyaannya dan dijawab Bandon ni ikitai desu. Nah, untuk yang keduanya, contohnya, apa yang ingin kamu lakukan? Jawabannya itu saya ingin melakukan menyelam. Nah, apa yang akan dijawab? Nah, seperti ini ya. Nani o shitai desu ka? Apa yang ingin kamu lakukan? Jawabannya daibingu o shitai desu, saya ingin melakukan menyelam. Nah, ini contoh perencanaan perjalanan. Ada
contoh perencanaan perjalanan ke wisata Bandung atau Bandon Sua. Pada pukul 8 akan menggunakan bus dari Jakarta, yaitu Bus Sude Jakarta O Supat Suru. Terus jam 12 Rein Bano Horude ni Gohan Otaberu, yang artinya makan nasi empuk di Lembang Hall. Terus pada pukul 13:30 Basude Tangkuban Perahu Iku, yang artinya naik bus ke Tangkuban Perahu. Terus kemudian Tangkuban Perahu Demiru melihat Tangkuban Perahu. Terus Maribaya Iku pergi ke Maribaya. Kemudian Maribaya de Takinomiru melihat air terjun Maribaya. Taki itu artinya air terjun. Kemudian Umani Noru menunggangi kuda, seperti yang tadi ya. Terus Hoteru Kaeru, yang artinya pulang ke hotel. Kemudian Ban Gohan O Taberu, makan malam. Terus Jaipon dan Suo Miru menyaksikan tarian Jaipong. Asa Gohan O Taberu, yang artinya sarapan. Kemudian Hoteru O Supatsu Suru, yang artinya berangkat dari hotel. Terus Kabayano Restoran de Hiru Gohan Otaberu, yang artinya makan siang di restoran Kabayan. Kemudian Cihampelas Itekai Monosuru, yang artinya pergi ke Cihampelas dan melakukan sesuatu. Kemudian Jakarta Kaeru, kembali ke Jakarta. Nah, dari perencanaan perjalanan tadi kita dapat belajar kata-kata baru. Yang pertama itu sua. Sua itu artinya tour, dari kata tour ya, wisata. Kemudian O supat suru, yang artinya berangkat dari titik. Terus hoteru, yang artinya hotel. Dan yang terakhir taki, yang artinya air terjun. Nah, ini kita akan belajar kanji. Yang pertama itu huruf sen ya. Huruf sen itu cara menulisnya seperti ini. Kemudian artinya itu lebih dahulu. Cara bacanya itu sen ya. Kalau hiragananya seperti ini. Contohnya itu sensei. Nih, huruf ini sen itu artinya guru. Kemudian yang kedua huruf sei, yang artinya itu hidup. Cara bacanya itu sei, dan ini hiragananya. Contoh katanya yaitu seito dan nensei. Kemudian ada gaku atau ga, artinya itu pengetahuan atau belajar. Cara bacanya gaku atau gatsu. Contoh kosakatanya itu gakusei, yang artinya siswa. Kemudian ada ko, artinya sekolah. Cara bacanya seperti ini, ko. Contoh kosakatanya itu gakko, artinya sekolah. Kemudian kita akan masuk ke bab 44 yang artinya Hokkaido wa ima fuyu desu, yaitu artinya Hokkaido sekarang menjadi musim dingin. Udah kelihatan ya kalau bab ini menjelaskan tentang musim-musim yang ada. Nah, ini ada kata musim di Indonesia. Musim itu bahasa Jepangnya Kitsetsu. Musim di Indonesia pada bulan Oktober, Jugatsu, sampai dengan Shigatsu atau enggak April, yaitu Uki atau musim hujan. Kemudian pada bulan April, Shigatsu, sampai dengan Jugatsu, Oktober, itu Indonesia mengalami Kanki atau musim kemarau. Nah, terus ada musim di Jepang. Musim Jepang itu mengalami musim semi, yaitu haru, dari bulan Sangatsu atau Maret
sampai Gogatsu atau Mei. Kemudian Jepang mengalami musim panas yang artinya Natsu dari bulan Rokugatsu atau Juli sampai Hachigatsu Agustus. Kemudian Jepang juga mengalami musim gugur yaitu Aki dari bulan September atau Kugatsu sampai dengan Juichigatsu yaitu November. Yang terakhir Jepang mengalami musim dingin yaitu Fuyu dari bulan Desember Junigatsu sampai dengan Februari Nigatsu. Berarti Jepang itu memiliki 4 musim, sedangkan Indonesia mengalami 2 musim aja. Ini kondisi udara, cara menyampaikannya ya. Yang pertama itu atatakai atau hangat. Kemudian atsui yang artinya panas. Kemudian suzushi artinya sejuk atau menyegarkan. Kemudian samui yang artinya dingin. Nah, ini cuaca di Jepang. Cuaca itu dalam bahasa Jepangnya tenki. Yang pertama itu ada harete imas, yaitu artinya pembekakan atau panas berlebihan. Jadi kalau musim Jepang lagi panas, biasanya menyebutnya harete imas. Kemudian yang kedua ada kumote imas, yang artinya berawan. Kemudian amega fute imas, yang artinya turun hujan. Dan terakhir ada fuyuga fute imas, yang artinya turun salju. Ini adalah pola kalimat pola kalimat pertama, yaitu kata benda, tempat, wa ima, kata sifat, musim, kemudian des. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan musim. Contohnya, Bandung wa ima kan kides, yang artinya Bandung sekarang musim kemarau. Kemudian ada pola kalimat kedua. Kata benda, tempat, wa, kata sifat, des. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan kondisi udara atau keadaan cuaca suatu kota. Contohnya, Medan wa atsui des, yang artinya Medan itu panas. Nah, kemudian yang terakhir itu lampiran 18, yaitu cara membuka bungkus onigiri. Halo, jumpa lagi di channel kami. Ini saya sama Umar nih, tangannya aja. Dan di video kali ini adalah kami ingin memberikan sedikit tutorial cara membuka onigiri bungkus yang segitiga. Karena ini nggak bisa asal ya, unik caranya. Kenapa begitu? Karena jadi ini ceritanya itu kan onigiri ini nasi isi sesuatu gitu. Ini isinya tuna mayo. Terus dibungkus, dia itu di luarnya ada seaweed rumput laut. Nah, kalau dibungkusnya ini dia nggak langsung mengena, si rumput lautnya ini nggak langsung kena ke nasinya, jadi supaya nggak cepat basi gitu ya. Karena kalau kena nasi kan basah, nanti jadi cepat basi. Jadi dia dipisah ini kan jadi masih kering. Ya, jadi dipisah, jadi ada dilapisin si plastiknya ini masih, jadi antara nasi terus ada plastik, terus baru si seaweed, baru plastik lagi gitu. Nah, cara bukanya itu unik ya, jadi ada khusus. Nah, kita akan menunjukkan caranya. Ya, sob. Di situ ada petunjuknya ya. Kan 1, 2, 3. Terus ini ada nomornya nih. 1. Baca. Mana? Oh ya, itu yang di atas itu 1 ya. Sini 2. Situ 2. 3. Itu 3. Sip. Nah, jadi kalau menurut cara petunjuk ini, Ya. kita buka satu ini Itu dibuka terus sampai habis ya. sampai lepas. Sampai lepas. Pas, oke. Berikutnya ditarik aja gitu ya. Tarik 1, 2.
Jadi 2 sama 3 sih sebenarnya bisa mau 3 dulu juga nggak apa-apa ya. Pokoknya yang pertama yang tengah dulu baru yang pinggirnya. Nah, jadi gitu sekarang, jadi makanya gitu. Nah, mayonya. Nah, gitu makanya. Oke. Jadi sampai di sini dulu video tutorial singkat kami dari Jepang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.